Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Seperti yang sudah-sudah setelah pertandingan ada konferensi pers, Erik ten Hag menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari media terkait dengan kekalahan 3-1 menghadapi Manchester City di Derby of Manchester dari Etihad hari Senin ini. Gak tahu kenapa situasi fisik gua juga tidak fit ya, tapi ya gua selalu sampaikan konferensi pers, gua ambil sumbernya dari manunited.com. Langsung aja gue ingin artikan dulu, baru nanti akan gue tanggapi secara ringan amatiran. Seharusnya bisa mengambil 1 poin atau 3 poin. Saya pikir penampilan yang cukup bagus dari sisi kita sempat unggul 1-0 dan kita bermain sesuai dengan rencana. Kita memiliki momentum-momentum kita setelahnya untuk bisa mencetak gol kedua. Saya pikir kita bertahan dengan sangat bagus, tapi ya ada sekitar 2 momentum yang sangat menentukan, di mana kita hampir membuat sesuatu yang besar atau terobosan. Dan setelahnya kita kebobolan gol pertama dan juga gol kedua di momentum-momentum menentukan tersebut, dengan Garnacho yang melakukan serangan balik. Jadi ya Anda kecewa, tapi kita harus menerimanya. Ini adalah hal tersebut. Ini adalah hal ini ya. Tapi saya pikir kita sebenarnya memiliki peluang untuk mendapatkan setidaknya 1 poin dan bahkan untuk bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Ya, kita bermain sesuai dengan rencana. Ini tentang bagaimana bertahan di garis pertahanan dan juga memanfaatkan kecepatan dengan Garnacho dan juga Rashford. Saya pikir itu berlangsung dengan sangat bagus. Kita bahkan sudah unggul duluan di menit-menit awal. Dan ada serangan balik dari Garnacho dan Rashford juga melakukannya dan mencetak gol yang sangat bagus dari posisinya. Dan setelah dari gol Rashford, kita juga memiliki momentum sebenarnya, dan hampir saja kita ini membuat gebrakan di pertandingan, artinya mencetak gol kedua bahkan lebih dari itu ya. Saya pikir di dalam pertahanan kita juga bermain rapat di lini tengah dan sangat bagus. Kita juga mempertahankan kotak penalti dengan sangat bagus. Jadi penampilan dari sisi kita, dari sisi tersebut ya, sangat bagus. Peran bebas dari seorang Bruno Fernandes, free roll. Saya pikir sebuah free roll dari Bruno untuk menarik para pemain keluar dan lari dari belakang. Dan juga ada beberapa momentum sehingga Bruno Fernandes yang memang sangat cerdik dan pintar menemukan momentumnya dari belakang. Dan ya, dia membuat sebuah peluang untuk membuat Manchester United unggul 1-0. Nah, disinggung juga terkait dengan Jonny Evans dan juga Marcus Rashford. Kenapa digantikan? Kita memiliki 2 pemain di atas lapangan yang tidak 100% kondisinya, Jonny Evans dan juga Marcus Rashford. Tapi mereka tetap memberikan segalanya. Seluruh tim memberikan segalanya. Saya tidak tahu, saya tidak bisa memberitahu kepada Anda apakah mereka akan bermain menghadapi Everton ketika hari Sabtu. Wow, jadi bisa jadi Jonny Evans dan juga Marcus Rashford ini akan absen ya. Dan akhirnya mereka harus digantikan. Dan tentu saja saya sebenarnya lebih memilih untuk tetap bermain dengan mereka, karena saya pikir organisasi berlangsung dengan sangat bagus. Jonny Evans bermain sangat brilian dengan Rafael Varane di center back, dan juga Rashford bertahan dengan bagus juga dalam counter attack. Kita tahu kualitasnya dan dia juga seharusnya bisa mencetak gol lainnya. Lalu ya, gol setelah perbedaan yang sangat tipis. Saya melihat ke belakang dan saya menanyakan kepada Rashford ya, apakah ada kontak. Ini terkait dengan situasi dengan Kyle Walker ya, di mana menurut gua itu pelanggaran, tapi menurut wasit ternyata tidak ya. Erik ten Hag mengatakan mungkin sangat tipis, tapi itu ada kontak antara dia dan juga Kyle Walker, dan itu yang membuat Anda keluar dari ritme yang Anda sedang tunjukkan. Kita juga memiliki momentum di mana Garnacho melakukan serangan balik, ya, di mana ada tackling dari Ederson. Dan saya pikir itu merupakan aksi yang sangat kejam dari penjaga gawang Manchester City. Dan di penyerangan setelahnya kita kebobolan gol. Lalu berkembang di tahun 2024, kita memiliki 1 pertandingan atau performa yang sangat buruk menghadapi Fulham pekan lalu, di mana kita tidak bermain sangat bagus. Tapi dari tahun ini saya pikir kita memiliki progres. Anda harus mendapatkan poin-poin kembali. Dan untuk memainkan pertandingan seperti hari ini ketika menghadapi Manchester City. Dan akan banyak pertandingan yang akan datang. Ada banyak pertandingan untuk dimainkan dan semuanya bisa mengalahkan semuanya. Jadi saya pikir ini bisa menjadi pergantian yang sangat cepat. Kita harus memenangkan pertandingan kita. Bahkan posisi kelima ini memiliki peluang untuk ke Champions League. Jadi seperti yang saya katakan, kita harus fight untuk hal tersebut. Kita harus berjuang ya. Oke.
eh Pendapat gue secara ringan amatiran, menurut gue secara realistis memang Manchester United ini tidak diharapkan untuk menang atau bahkan seri saja ke Etihad ini sudah merupakan sesuatu yang besar ya. Sudah gua singgung bagaimana gap antara Manchester City dan Manchester United ini sangat lebar menganga. Ini bukan saja musim ini tapi juga musim-musim sebelumnya. Musim ini bahkan dengan cedera yang sangat banyak, Manchester United ini sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi Manchester City kalau seandainya mereka bermain terbuka. Dan mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan Manchester United diobok-obok mungkin ya oleh Manchester City, lalu kenapa hanya bertahan saja ya. Menurut gue mau seperti apa pendekatan yang dilakukan oleh Erik ten Hag, menurut gue sudah seharusnya Manchester United kalau mengajak Manchester City bermain terbuka dan banyak tim datang ke Etihad dengan rencana seperti itu, mereka bertahan dengan ketat lalu memanfaatkan transisi menyerang dengan cepat. Dan Manchester United sebenarnya melakukan hal tersebut dengan bagus. Di babak pertama ada banyak sekali momentum dari hal tersebut. Gue ingatkan lagi, sepak bola ada 3 komponen, menyerang, bertahan, dan juga transisi. Bermain bertahan Manchester United itu merupakan satu-satunya pilihan menurut gue. Tidak ada pilihan lain ya. Melihat perbedaan skuad, melihat perbedaan permainan. Kenyataannya memang Manchester City itu di atas Manchester United, bukan hanya di papan klasemen tapi di banyak hal ya. Mereka ini sudah jadi begitu loh. Ditambah lagi kualitas individu dan lain-lain, banyak sekali perbedaannya. Dan tidak ada yang salah sekali lagi dengan pendekatan permainan bertahan yang menurut gua dimainkan dengan sangat bagus oleh Manchester United di pertandingan tadi. Ada beberapa kekurangan ya dari beberapa pemain individu seperti kayak Lindelof, tapi dia bermain bukan di posisi terbaik. What can you do? Apa yang bisa Anda lakukan ketika Anda tidak memiliki pemain back kiri yang murni yang bisa ditempatkan di sana? Lalu ya Manchester United sebenarnya berhasil rencananya. Mereka bahkan mencetak gol dulu, menciptakan banyak peluang di babak pertama yang menurut gua kalau Manchester United bisa memanfaatkan lebih banyak peluang-peluang tersebut, mereka bisa mencetak gol lebih dari satu, situasi di atas lapangan akan berbeda. Bagaimana di babak kedua? Yang menarik, Manchester United ini tetap bermain sama, mereka bermain secara bertahan ya, memanfaatkan counter attack, dan dari counter attack itulah sebenarnya mereka mendapatkan beberapa momentum yang Erik ten Hag tadi katakan menjadi pembeda sebenarnya di pertandingan, terutama di babak kedua di mana serangan dari Rashford yang ada sentuhan dengan Kyle Walker itu tapi tidak dinyatakan pelanggaran, lalu bola mengalir dan akhirnya gol pertama dari Manchester City. Ada serangan dari Garnacho, tackling dari Ederson, beberapa momentum kemudian serangan dari Manchester City, gol kedua. Dan gol ketiga pun juga karena kesalahan pemain Manchester United, Sofyan Amrabat, yang ketika masuk, inilah pemain pengganti menurut gue ya. Tantangannya adalah mereka harus bisa kembali ke dalam ritme atau mereka bisa mengikuti ritme pertandingan yang sangat ketat, yang sangat tinggi sekali. Dan menurut gue inilah yang mengakibatkan salah satu faktor bagaimana Amrabat ini akhirnya melakukan kesalahan. Kalau seandainya Amrabat dimainkan dari awal, menurut gue situasinya berbeda. Tapi apakah Amrabat lebih bagus posisinya di sebelah kiri dibandingkan dengan Lindelof, itu pelatih yang lebih tahu. Ada banyak pendapat yang mengatakan kenapa tidak dimainkan si A, si B, si C, Amad Diallo mungkin atau Christian Eriksen dan lain-lain. Yang menurut gue pelatih punya perhitungan tersendiri. Hanya saja sempat gue pertanyakan kenapa yang diganti adalah Marcus Rashford dan juga Jonny Evans, yang menurut gue mereka berdua bermain cukup oke, terutama Rashford yang sangat rajin sekali ya, bisa dilihat juga di tayangan ulang, di statistik, ikut turun ke belakang dan sangat cepat ketika menyerang ke depan. Ini tidak mudah tentu saja, dan ada beberapa peluang yang sangat gue sayangkan yang tidak bisa dimaksimalkan oleh Rashford. Tapi ketika dia ditarik, tadi gue berpikir Garnacho yang ditarik, tapi ternyata Rashford, dan ternyata dia mengalami gangguan. Bahkan sebenarnya dia tidak 100% dengan Jonny Evans di pertandingan kali ini. Dan ini menurut gue menimbulkan semacam kayak ya kesulitan betul. Bahkan sebelum pertandingan ada 2 komponen, ada 2 elemen di mana elemen ini merupakan yang akan diandalkan tapi situasinya tidak 100%. Dan menurut gua ya ini juga banyak yang menentukan hasil pertandingan. Dan terkait dengan hasil pertandingan, seperti gua katakan di awal ya, sepertinya ini memang sudah diperkirakan. Mungkin yang menyakitkan adalah bagaimana Manchester United sempat memberikan harapan kepada fansnya ya, karena mereka unggul dulu, mereka bertahan dengan sangat solid, mempersulit Manchester City. Namun akhirnya itu semua terbalikan. Yang menurut gue sih sebenarnya balik lagi kalau dari awal ya, ini sudah banyak sekali diperkirakan ya, memang Manchester United akan sulit untuk bisa membawa poin dari Etihad. Namun seperti yang gue katakan di review, ada satu hal yang menurut gue juga tampil oke, yaitu adalah bagaimana karakter dari para pemain. Walaupun mereka ini tipis, walaupun mereka tidak diunggulkan, tapi mereka ada peningkatan dari sisi
karakter. Mereka berjuang, mereka ingin mengimbangi ketimpangan teknis ya dengan Manchester City dengan semangat juang yang tinggi. Musim lalu Manchester United menurut gue bermain terlalu naif. Mereka kalah kebobolan 6 gol. Mereka bermain terlalu terbuka, mereka bermain terlalu pasif. Tapi di pertandingan kali ini mereka bermain lebih solid. 3 gol yang diciptakan oleh Manchester City lebih banyak karena memang situasi teknis yang berubah di atas lapangan. Ada momentum breakthrough tadi ya, counter attack yang Kyle Walker, lalu juga Garnacho, lalu bagaimana ada pergantian Willy Kambuala yang akhirnya dieksplorasi terus sisinya, ketimpangan squad, hal-hal seperti itu. Dan dari sisi tersebut gue menilai ya dalam tanda kutip mungkin ada yang tidak sepakat dengan gue, nggak masalah. Gue melihat ada semacam kayak peningkatan ya, bagaimana pemain ini berkarakter di atas lapangan. Dan kalau ini terus berlanjut ya mungkin akan menghasilkan sesuatu. Hanya saja yang gue harapkan skuad Manchester United bisa kembali sih, pemain-pemain yang absen, karena ini ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar sekali di atas lapangan. Dan kembali lagi gue katakan sebelum gue tutup ya, bagaimana memang gap dengan Manchester City itu sedemikian besar. Dan ini bukan hanya soal manajer dan juga pemain, tapi tentang struktur organisasi, tentang proses yang telah mereka lalui, lalu bagaimana komitmen dari pemiliknya, bagaimana fasilitas kepada para pemain ya kan, teknologi dan lain-lain, lapangan latihan yang banyak hal lah menurut gua. Komitmen juga untuk memberikan prestasi, ini hal yang sangat beda dari Manchester United. Manchester United baru mendapatkan pemilik barunya saat ini, baru meramu kembali ya struktur manajemen yang baru, bahkan belum mulai bekerja orang-orang tersebut. Sehingga menurut gua ya again sih, memang klise, tapi ini yang memang harus dilakukan oleh fans Manchester United. Harus memberikan waktu, support, dan juga kesabaran. Itu sih menurut gue. Kurang lebih demikian. Berbeda nggak masalah. Mungkin ada pendapat lainnya. Sampaikan secara sopan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.